Pecah rekor sistem rudal S-400 Rusia tembak jatuh jet tempur Ukraina. Sistem rudal S-400 Rusia dilaporkan telah memecahkan rekor dalam perang di Ukraina setelah menembak jatuh jet tempur Su-27 Kiev dari jarak 150 km. Menurut laporan The Aviationist, insiden itu terjadi pada perang hari kedua. Sistem rudal canggih tersebut dioperasikan di Belarusia dan menembak jatuh jet tempur Ukraina di atas wilayah udara Kiev. Tembakan itu membuat pemandangan di langit Kiev seperti hujan meteor. Militer Ukraina tidak mengonfirmasi insiden itu yang jika dikonfirmasi akan mencatatkan rekor penggunaan S-400 dalam perang nyata untuk pertama kalinya dengan jarak tembak sangat jauh. Menurut laporan tersebut, pilot Su-27 Ukraina yang jadi korban adalah Kolonel Alexander Oksachenko, salah satu pilot terkenal di dunia. Meski tidak mengonfirmasi insiden itu, faktanya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara anumerta menganugerahi pilot dengan gelar Hero of Ukraine. Pemberian gelar diumumkan kantor presiden melalui akun media sosial pada 1 Maret 2022. Salah satu pilot pesawat tempur terbaik di dunia, Kolonel Alexander Oksachenko, meninggal dalam pertempuran udara. Dia mengalihkan pesawat musuh. Presiden Ukraina Zelensky menganugerahi Oksachenko sebagai anumerta dengan gelar Hero of Ukraine. Beristirahat dengan damai, tulis kantor presiden Ukraina via akun Twitter @president_of_UKR. Menurut European Air Show, dalam postingan di halaman Facebooknya, pilot Oksachenko yang dijuluki Grey Wolf kehilangan nyawanya pada Jumat malam ketika jet tempurnya ditembaki jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumph Rusia. S-400 dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih dan kuat di dunia. Senjata pertahanan ini memiliki kemampuan untuk melindungi wilayah udara dari hampir semua jenis serangan udara termasuk drone, rudal, dan bahkan jet tempur siluman. Sistem rudal ini mampu mengambil hampir semua target udara dalam jarak 400 km dan dapat secara bersamaan menyerang 36 target S-400. Memiliki 4 jenis rudal yang berbeda yang memiliki jangkauan antara 200 km dan 400 km. Saat Rusia melancarkan serangan habis-habisan ke Ukraina, negara blok NATO berduka kehilangan jet tempur dan helikopter. Jet tempur MiG-21 Lancer dan helikopter EIR-330 Puma jatuh di Rumania Timur dekat Laut Hitam. Dua armada tempur NATO itu semula untuk memperkuat sayap timur ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Helikopter EIR-330 Puma jatuh pada hari Rabu di daerah Gura Dobroge, 11 km dari lapangan terbang, menewaskan 7 orang di dalamnya, kata Kementerian Pertahanan Rumania. Sementara jet tempur MiG-21 Lancer yang melakukan misi patroli udara kehilangan kontak dan menghilang dari radar. Jet tempur itu ditemukan jatuh di dekat Kogialak, sebuah daerah tak berpenghuni di dekat Laut Hitam. Pilot berusia 31 tahun itu meninggal, kata Kementerian Pertahanan. Masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan penyebabnya. Tentu saja ada kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, tetapi kami tidak dapat berkomentar sekarang, kata juru bicara Jenderal Konstantin Spanu di televisi lokal pada Rabu. Pilot helikopter telah melaporkan kondisi cuaca buruk dan telah diperintahkan untuk kembali ke pangkalan, menurut kementerian yang dikutip Al Jazeera. Semua pesawat EIR-330 Puma dan MiG Lancer akan dilarang terbang sementara penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Pada hari Kamis, upacara peringatan militer dan keagamaan untuk para korban diadakan di semua unit militer Rumania. Presiden Klaus Iohannis dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam mengirimkan pemikirannya kepada keluarga yang berduka dari para korban kecelakaan tentang apa yang disebutnya malam tragis bagi penerbangan Rumania. Rumania, mantan anggota blok komunis yang sekarang menjadi bagian dari NATO dan Uni Eropa, telah menyaksikan puluhan ribu pengungsi tiba sejak Rusia menginvasi tetangganya Ukraina pekan lalu. Selama beberapa bulan terakhir meninggalkan ketegangan regional, Rumania telah berulang kali menuntut bala bantuan dikirim ke sisi timur NATO. Amerika Serikat telah mengirim 1 skuadron kendaraan lapis baja Striker dan sekitar 1.000 tentara dalam beberapa pekan terakhir ke pangkalan Rumania di dekat Laut Hitam, menambah 900 personil yang sudah ditempatkan di negara itu. Vladimir Putin yang marah bersiap untuk menggunakan bapak dari semua bom saat Ukraina bertahan. Pejabat barat memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata teror yang menguapkan tubuh di samping serangan amfibi besar-besaran saat menjajah mengalami perlawanan sengit di Kiev. Rusia dapat menggunakan super weapons biadab yang dapat diungkapkan tubuh dan menghancurkan organ dalam jika serangan mereka ke Ukraina menjadi macet, pejabat barat memperingatkan malam ini.
Mereka takut Vladimir Putin dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi, dijuluki bapak semua bom, kepada orang Ukraina yang menolak usahanya untuk menguasai Kiev. Ada juga kekhawatiran bahwa unit yang berjalan di belakang jadwal karena mereka menghadapi oposisi yang keras dapat menggunakan penembakan sembarangan sebagai senjata teror. Senjata termobarik, juga dikenal sebagai bom vakum, adalah bahan peledak bertenaga tinggi yang menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan. Termobarik adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Sebuah bom termobarik yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke Taliban di Afghanistan pada tahun 2017 memiliki berat 21.600 pon dan meninggalkan kawah selebar lebih dari 300 meter atau 1.000 kaki setelah meledak 6 kaki di atas tanah. Senjata termobarik dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1960-an. Pada September 2007, Rusia meledakkan senjata termobarik terbesar yang pernah dibuat, yang menghasilkan ledakan setara dengan 39,9 ton. Versi Amerika Serikat, senjata dilaporkan biaya masing-masing lebih dari 16 juta dolar. Ketakutan saya adalah jika mereka tidak memenuhi skala waktu dan tujuan mereka akan tidak pandang bulu dalam menggunakan kekerasan, kata pejabat itu sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Daily Mail. Mereka tidak menganut prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dan aturan hukum yang sama. Mereka tidak menganut prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dan aturan hukum yang sama seperti yang dilakukan oleh kekuatan barat. Bom bekerja dengan menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi, membuatnya jauh lebih mematikan daripada senjata konvensional. Sementara pasukan khusus Rusia telah mencapai pinggiran kota Kiev. Sebagian besar persenjataan berat Rusia diyakini masih lebih dari 50 kilometer jauhnya dari ibu kota. Kami pejabat barat telah menyarankan Rusia untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para menterinya jika mereka merebut Kiev. Rusia meluncurkan serangan amfibi besar-besaran untuk membawa ribuan personil Angkatan Laut ke udara di Ukraina pada hari Jumat, saat Kiev memasang pertahanan yang lebih agresif daripada yang pernah diharapkan Moskow. Serangan itu sudah berlangsung di Ukraina. Rusia mengerahkan sistem rudal Buk untuk menembak jatuh jet tempur milik Ukraina di Kiev. Pengerahan rudal Buk tersebut menyusul jatuhnya pesawat Sukhoi milik Rusia di Kiev karena ditembak oleh tentara Ukraina. Rudal Buk adalah rudal jenis yang sama yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 yang terbang di wilayah Ukraina pada Juli 2014 silam. Akibatnya 298 nyawa yang menjadi penumpang Malaysia Airlines MH17 melayang. Rudal Buk merupakan sistem rudal permukaan ke udara yang dipandu radar. Penampakan rudal ini terekam kamera sedang melintas di Kherson, Ukraina Selatan. Sementara itu, pasukan Ukraina digambarkan mengambil posisi siaga di jalan-jalan utama di ibu kota Kiev. Mereka bersiap menyambut pasukan Rusia yang datang ingin menguasai ibu kota berpenduduk 3 juta jiwa itu. Dilansir dari Daily Mail, mayat 2 prajurit Rusia yang mengenakan seragam militer bergelatakan di jalan. Mereka tewas di sebelah kendaraan lapis baja yang mereka gunakan untuk menggempur Kiev. Dewan Kota Kiev memperingatkan penduduk distrik Opolon kota dekat Gostomel untuk tinggal di dalam rumah. Kementerian Pertahanan Ukraina mengimbau seluruh penduduk Kiev membuat bom Molotov untuk tentara Rusia dan memberikan informasi terkait pergerakan pasukan Rusia. Vladimir Putin mengerahkan pasukan khusus dari Republik Chechnya, negara bagian Rusia, untuk menyergap sejumlah para pejabat penting Ukraina. Sementara itu, para pasukan pemburu Rusia berkumpul di hutan Ukraina dan menggelar sholat jamaah sebelum memasuki kota. Dari video yang didapatkan dari Daily Mail, selain salat berjamaah, pasukan khusus tersebut juga meneriakkan takbir untuk membakar semangat perjuangan mereka. Pasukan khusus tersebut diberi misi untuk membunuh atau menangkap satu set pejabat khusus Ukraina. Setiap tentara dilaporkan diberi setumpuk kartu khusus dengan foto dan deskripsi pejabat Ukraina yang menjadi target.